Rencana Anda gini kan kelihatan tidak ada masalah. Tapi faktanya kalau kita baca di koran, ya, nonton TV, banyak orang bilang nyesel kita milih Ahok sama Jokowi. Udah banyak, udah depan susah saya. hidup kita. Udah depan saya dia marah-marah. Marah-marah kenapa? Karena soal pasar. Banyak juga pemilih kami ternyata juga adalah pemain yang menyewakan lapak-lapak. Itu saya bilang terjadi distorsi. Misalnya contoh, tadi saya ini tidak memiliki modal. Lalu saya diberikan pasar lokbin, lokasi binaan. Lalu kalau di Jakarta, kalau Anda sudah punya lokasi, pasti Anda untung. Begitu saya tambah kaya, tetangganya kios-kios yang sepi, saya beliin. Ada orang sudah menguasai 23 kios. Dia pakai berapa nama, dia nyogok. Dia kaya raya kan, udah punya berapa kios ini. Lalu datang lagi nih, Ahok baru yang belum punya modal. Waktu dia mau dagang di situ, sudah mesti lewat ini. Nah saya tahu kalau dia bisa untung 300.000, 500.000 per hari, mau nggak saya sewakan 4.000 per hari? Tidak mau, saya akan minta 200.000, 300.000. Sehingga ini memperlambat orang baru ini jadi kaya. Jadi harusnya Jakarta, pasar rakyat, rumah susun, tempat titik PKL harus jadi inkubator. Sama kayak kasus rumah susun. Ini ada kasus bapak-bapak 67 tahun. Dikasih rumah susun dari pinggir sungai. Kelas menengah kekurangan rumah kan. Ini sewanya hanya 150.000 per bulan. Kosin aja bisa 2 juta. Dibeli 50 juta, 45 juta. Nah si bapak ini jual. Lalu kita tanya, kenapa bapak jual? Nyogok supaya ganti nama kepada oknum 5 juta. Dapat 45 juta kan? Ditanya, kenapa dia jual? Dia jawabnya sangat manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun, gak ada uang, miskin. Anda pindahkan saya ke rumah susun yang bagus. Nggak ada uang juga. Buat apa? Mendingan saya bawa 45 juta, balik lagi ke sungai. Saya 10 juta bikin rumah beton. 5 juta mungkin dagang pulsa handphone. 30 juta, ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gua kan lumayan. Itu manusiawi. Jadi harus tepat gitu loh. Menarik ini soal kawin lagi. Saya dengar Anda ini termasuk suami takut istri. Tapi sebelum dijawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Pak Ahok, dengan risiko yang Anda hadapi dari cerita-cerita tadi, apakah Anda mempersiapkan secara khusus keluarga, istri dan anak-anak? Ya, saya sih bilang sama anak saya pertama gitu kan. Apapun yang terjadi, kamu jangan pernah nyalain Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Baik, sebelum kita lanjutkan soal urusan keluarga, mari kita simak liputan berikut ini. Nah, saya Ahok. Saya lahir di Belitung Timur, orang kenal sebagai kampungnya Laskar Pelangi. Ya, dari kecil di rumah itu orang kalau nggak sekolah, nggak bisa belajar atau mau buat rumah atau pengen minta tolong bantuan beras atau sakit masih datang cari bapak saya. Nomor urutan 1 yang paling mulia pekerjaan itu adalah jadi pejabat sebetulnya. Karena kamu menentukan nasib orang. Nah, situlah saya mulai bergabung dengan partai politik. Di dunia politik, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dan di pemilu DKI Jakarta, ia memenangkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Di balik kiprahnya di bidang politik, tentu tak lepas dari dukungan keluarga dan istri tercinta, Veronica Tan. Pria yang baik, iya. Bertanggung jawab, pasti iya. Romantis, enggak. Kalau saya melihat sekarang, Bapak itu benar-benar konsentrasinya benar-benar bagaimana bisa membuat rakyat itu, terutama orang-orang miskin itu bisa mendapat tempat yang layak. Maunya buru-buru gitu. Kalau pesan dari sisi saya tentu saya lebih ke arah saya suka ngobrolin ke Bapak untuk jaga kesehatan. Walau kini keduanya memiliki segudang kesibukan, mereka selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya di akhir pekan. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Ini karakternya yang takut sama Tuhan,
Itu ada integritasnya, itu sangat disiplin papa. Jadi dia bisa disiplinin kita. Jadi memang kuat karakternya, yang tegas. Anda tidak romantis, tapi katanya pernah satu hari di ulang tahun istri Anda nge-tweet, "Selamat ulang tahun istriku tercinta, Vero." Itu Anda terpaksa. Siapa yang maksa-maksa Anda sebenarnya? Nggak ada yang maksa. Oh, itu inisiatif. Ada yang ngajarin. Nah, Anda termasuk istri katanya, ikatan suami takut istri, betul? Itu menurut pengakuan istri. Nah, kalau Anda rasakan sendiri? Saya rasa sih saya nggak takut sebetulnya. Oke. Tapi orang melihat Anda takut. Ya kan sayang sama takut kan tipis. Biasanya suami-suami yang galak di kantor itu memang takut sama istri. Itu kompensasi dari dimarahin istri di rumah, dia marah-marah sama orang di kantor. Baik, sekarang ke Ibu Veronica. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Lumayan. Berarti setengah sadar. Iya, kalau sadar penuh saya yakin nggak terjadi pernikahan itu. Apa yang paling Anda kagumi dari pria yang ada di samping saya ini? Gigih orangnya. Kalau mau sesuatu terus dikejar. Sama, sampai sekarang itu nggak berubah. Dan satu hal saya lihat memang passionnya ada. Apa yang paling tidak Anda sukai dari Pak Ahok? Banyak. Saya sedang... Saya baru mau bilang saya sedang mengadu domba ini. Banyak. Nggak apa-apa, kunci di Kasian. saya, Pak. Oh. Sebutkan satu aja yang paling nyebelin dari Pak Ahok. Satu, Iya. kalau lapar, Kenapa? marah. Tapi saya heran. Hah. Kalau jam biasa kalau makan tepat 12, jam 6 udah lapar. Tapi yang saya selidiki, setiap kali kalau udah bicara sama orang, apalagi sesuatu hobi, saya lihat jam 7 juga nggak lapar-lapar. Lain kali panggil teman-temannya gantian aja, nggak usah makan. Tahu jam 4 habis makan pempek masalahnya. Terima kasih Ibu Veronica ya. Dan saat ini di tangan saya ada sebuah buku bagus sekali dan cocok dengan acara kali ini atau topik kali ini, Let's Change. Penulisnya adalah Renald Kasali yang sudah ada bersama kita. Nah, kali ini saya ingin tahu dari Pak Renald berkaitan dengan Pak Ahok. Karena semua orang bilang Pak Ahok dan Pak Jokowi melakukan perubahan gaya kepemimpinan di Jakarta. Dan Anda adalah orang yang selalu ingin agar terjadi perubahan. Pertama tentu boleh tahu, komentar Anda tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok di Jakarta. Ya, saya kira keduanya ini adalah figur perubahan. Ketika sebagian orang mengucapkan perubahan sebagai suatu slogan, mereka melaksanakannya. Dan ketika mereka melaksanakannya, kita semua terkejut sebetulnya. Termasuk saya pernah mengkritik, saya kira Pak Ahok tahu itu. Saya katakan Ahok jangan membelah batu. Kalau membelah batu itu ada serpihan. Ibaratnya kalau kita bicara di pintu air fluid, itu mati di situ, mau dibuka pintunya tidak bisa, pilihannya ada dua. Adalah dikasih minyak, sehingga ini bisa dibuka, atau dikampak sekalian, sehingga langsunglah terbuka di sana. Dan Ahok mengambil cara adalah dengan membelah batu itu, dikampak. Ya. Semula kita semua terkejut, karena figurnya macam-macam, ini memang perubahan asli 100%. Dari segi etnik, agama, yang tadi sudah kita bahas, termasuk juga pemimpin yang tidak ada sembunyi-sembunyinya. Dan awalnya saya terkejut, tetapi karena dia konsisten seperti itu, saya langsung sadar, oh ini genuine ini. Ini bukan dibuat-buat. Ini sesuatu yang dirindukan kita semua. Ini sesuatu yang kita cari selama ini. Apa pesan yang paling kuat yang Anda ingin sampaikan melalui buku ini? Masyarakat kita ini sekarang mempunyai satu fobia baru, neofobia.
Neofobia itu adalah takut terhadap pembaharuan. Begitu menghadapi hal baru, berontak. Kurikulum baru berontak. Padahal bicaranya kurikulum lama beban terlalu besar. Dia sudah diringankan, dibikin lebih baik, ribut lagi. Ya. BBM mau dibikin supaya lebih baik keadaannya, supaya orang kaya jangan terlalu menikmati berlebihan, ribut lagi semuanya. Kita semua fobia terhadap hal baru. Padahal hal baru ini penting. Saya kira yang pertama saya ingin ajarkan kepada masyarakat adalah rubah cara berpikir, jangan takut terhadap hal-hal baru. Karena hal baru inilah yang menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, mari kita berubah bersama-sama. Jangan hanya serahkan itu perubahan pada pemimpin saja. Tapi kita semua harus sama-sama melakukan perubahan. Jadi jangan hanya menuntut, tetapi juga jalankan perubahan itu. Iya. Terima kasih Pak Renald. Dan Pak Ahok, kalau dari Anda sendiri, apa nilai-nilai yang sebaiknya ada pada seorang pemimpin? Dia harus mengerti betul seorang pemimpin tidak boleh terima suap. Kedua, dia taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Yang ketiga, dia nggak pernah takut mati untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saya kira nilai ini harus kita punya. Baik, Pak Ahok, di ujung acara ini saya ingin menayangkan pendapat seorang tukang sapu mengenai Anda dan Pak Jokowi ya. Mari kita lihat liputannya berikut ini. 20 tahun kerja jadi tukang sapu. Dulu kecil 16.000, sekarang 24. Sekarang ada 24 ini ya mungkin kalau bagi saya ya alhamdulillah udah peningkatan lah gitu. Agak legaan dah gitu. Aturan tadinya saya jalan kaki ya sekarang bisa naik angkot gitu. Harapan saya supaya gaji jangan telat lagi dari awal bulan sampai tepat gitu waktu itu. Jadi kisah Pak Muhammad Yakub ini kami baca di salah satu surat kabar. Dia mengatakan perubahan yang paling nyata dalam hidup dia sebagai tukang sapu adalah perjuangan dari Pak Ahok dan Pak Jokowi untuk menaikkan gaji dia. Itu yang paling terasa. Karena itu terakhir saya dengar ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Pak Ahok naik jadi gubernur, dia dan istrinya menangis terharu bahagia. Karena orang-orang yang dianggap adalah orang-orang baik yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dan dia sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Untuk itu kita panggil Pak Muhammad Yakub. Iya. Pak Muhammad Yakub sini. Sekarang ketemu Pak Ahok apa? Alhamdulillah saya baru kali ini saya ketemu Pak Ahok. Selama ini emangnya lihat di TV-TV doang, tapi sekarang udah ketemu ya. Alhamdulillah ketemu. menurut Pak Yakub ganteng nggak ya? Ganteng. Pak Yakub, apa benar Anda merasa bahwa dengan adanya Pak Ahok dan Pak Jokowi memimpin Jakarta, Anda hidupnya berubah? Alhamdulillah saya berubah Pak. Dulunya gaji saya cuma 600.000. Sekarang? Sekarang udah UMR 24. Saya dengar dulu naik angkot, sekarang tiap hari kerja naik taksi ya? Ya mudah-mudahan. Memang dia masih ada terlambat gaji. Karena sistemnya itu memang masih menjerimet lah. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak untuk Bapak kerja. Mau salaman sekarang boleh? Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik, saya mau bagikan buku satu ini ya. Untuk Anda yang ada di studio, maka Anda akan mendapatkan bukunya Pak Renald Kasali. Semua dapat satu-satu buku. Let's Change. Bagi Anda yang nonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan sebelum kita akhiri acara ini, maka saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Ahok berupa karikatur khas Kick Andy. Sini Pak Yakub. Ya, jangan lihat. Ini akan saya persembahkan untuk Pak Ahok.
Nah, bagaimana Pak Ahok punya kasih, Ibu Veronica ya. Dan saat ini di tangan saya ada sebuah buku bagus sekali dan cocok dengan acara kali ini atau topik kali ini, Let's Change. Penulisnya adalah Reinald Kasali yang sudah ada bersama kita. Nah, kali ini saya ingin tahu dari Pak Reinald berkaitan dengan Pak Ahok. Karena semua orang bilang Pak Ahok dan Pak Jokowi melakukan perubahan gaya kepemimpinan di Jakarta. Dan Anda adalah orang yang selalu ingin agar terjadi perubahan. Pertama tentu boleh tahu, komentar Anda tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok di Jakarta. Ya, saya kira keduanya ini adalah figur perubahan. Ketika sebagian orang mengucapkan perubahan sebagai suatu slogan, mereka melaksanakannya. Dan ketika mereka melaksanakannya, kita semua terkejut sebetulnya. Termasuk saya pernah mengkritik, saya kira Pak Ahok tahu itu. Saya katakan Ahok jangan membelah batu. Kalau membelah batu itu ada serpihan. Ibaratnya kalau kita bicara di pintu air fluid, itu mati di situ, mau dibuka pintunya tidak bisa. Pilihannya ada dua. Adalah dikasih minyak, sehingga ini bisa dibuka, atau dikampak sekalian, sehingga langsunglah terbuka di sana. Dan Ahok mengambil cara adalah dengan membelah batu itu, dikampak. Ya. Semula kita semua terkejut, karena figurnya macam-macam, ini memang perubahan asli 100%. Dari segi etnik, agama, yang tadi sudah kita bahas, termasuk juga pemimpin yang tidak ada sembunyi-sembunyinya. Dan awalnya saya terkejut, tetapi karena dia konsisten seperti itu, saya langsung sadar, oh ini genuine ini. Ini bukan dibuat-buat. Ini sesuatu yang dirindukan kita semua. Ini sesuatu yang kita cari selama ini. Apa pesan yang paling kuat yang Anda ingin sampaikan melalui buku ini? Masyarakat kita ini sekarang mempunyai satu fobia baru, neofobia. Neofobia itu adalah takut terhadap pembaharuan. Begitu menghadapi hal baru, berontak. Kurikulum baru berontak. Padahal bicaranya kurikulum lama beban terlalu besar. Dia sudah diringankan, dibikin lebih baik, ribut lagi. Ya. BBM mau dibikin supaya lebih baik keadaannya, supaya orang kaya jangan terlalu menikmati berlebihan, ribut lagi semuanya. Kita semua fobia terhadap hal baru. Padahal hal baru ini penting. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Pak Ahok, dengan risiko yang Anda hadapi dari cerita-cerita tadi, apakah Anda mempersiapkan secara khusus keluarga, istri dan anak-anak? Ya, saya sih bilang sama anak saya pertama gitu kan, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah nyalain Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Baik, sebelum kita lanjutkan soal urusan keluarga, mari kita simak liputan berikut ini. Saya Ahok, saya lahir di Belitung Timur, orang kenal sebagai kampungnya Laskar Pelangi. Ya, dari kecil di rumah itu orang kalau nggak sekolah, nggak bisa belajar atau mau buat rumah atau pengen minta tolong bantuan beras atau sakit masih datang cari bapak saya. Nomor urutan 1 yang paling mulia pekerjaan itu adalah jadi pejabat sebetulnya. Karena kamu menentukan nasib orang. Nah, situlah saya mulai bergabung dengan partai politik. Di dunia politik, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan di pemilu DKI Jakarta, ia memenangkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Di balik kiprahnya di bidang politik, tentu tak lepas dari dukungan keluarga dan istri tercinta, Veronica Tan. Pria yang baik iya, bertanggung jawab pasti iya, romantis enggak. Kalau saya melihat sekarang, Bapak itu benar-benar konsentrasinya benar-benar bagaimana bisa membuat rakyat itu, terutama orang-orang miskin itu bisa mendapat tempat yang layak, maunya buru-buru gitu. Kalau pesan dari sisi saya tentu saya lebih ke arah saya suka ngobrolin ke Bapak untuk jaga kesehatan. Walau kini keduanya memiliki segudang kesibukan, mereka selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya di akhir pekan. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya.
Ini karakternya yang takut sama Tuhan, itu ada integritasnya, itu sangat disiplin Papa. Jadi dia bisa disiplinin kita. Jadi memang kuat karakternya, yang tegas. Anda tidak romantis, tapi katanya pernah satu hari di ulang tahun istri Anda nge-tweet, "Selamat ulang tahun istriku tercinta, Vero." Itu Anda terpaksa. Siapa yang maksa-maksa Anda sebenarnya? Gak ada yang maksa. Oh, itu inisiatif. Ada yang ngajarin. Nah, Anda termasuk istri katanya, ikatan suami takut istri, betul? Itu menurut pengakuan istri. Nah, kalau Anda rasakan sendiri? Saya rasa sih saya nggak takut sebetulnya. Oke. Tapi orang melihat Anda takut. Ya kan sayang sama takut kan tipis. Biasanya suami-suami yang galak di kantor itu memang takut sama istri. Itu kompensasi dari dimarahin istri di rumah, dia marah-marah sama orang di kantor. Baik, sekarang ke Ibu Veronica. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Lumayan. Berarti setengah sadar. Iya, kalau sadar penuh saya yakin nggak terjadi pernikahan itu. Apa yang paling Anda kagumi dari pria yang ada di samping saya ini? Gigih orangnya. Kalau mau sesuatu terus dikejar. Sama, sampai sekarang itu nggak berubah. Dan satu hal saya lihat memang passionnya ada. Apa yang paling tidak Anda sukai dari Pak Ahok? Banyak. Saya sedang... Saya baru mau bilang saya sedang mengadu domba ini. Banyak. Nggak apa-apa, kunci di Kasian. saya, Pak. Oh. Sebutkan satu aja yang paling nyebelin dari Pak Ahok. Satu, Iya. kalau lapar, Kenapa? marah. Tapi saya heran. Hah. Kalau jam biasa kalau makan tepat 12, jam 6 udah lapar. Tapi yang saya selidiki, setiap kali kalau udah bicara sama orang, apalagi sesuatu hobi, saya lihat jam 7 juga nggak lapar-lapar. Lain kali panggil teman-temannya gantian aja, nggak usah makan. Tahu jam 4 habis makan pempek masalahnya. Saya kira yang pertama saya ingin ajarkan kepada masyarakat adalah rubah cara berpikir, jangan takut terhadap hal-hal baru. Karena hal baru inilah yang menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, mari kita berubah bersama-sama. Jangan hanya serahkan itu perubahan pada pemimpin saja. Tapi kita semua harus sama-sama melakukan perubahan. Jadi jangan hanya menuntut, tetapi juga jalankan perubahan itu. Iya. Terima kasih Pak Renald. Dan Pak Ahok, kalau dari Anda sendiri, apa nilai-nilai yang sebaiknya ada pada seorang pemimpin? Dia harus mengerti betul seorang pemimpin tidak boleh terima suap. Kedua, dia taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Yang ketiga, dia nggak pernah takut mati untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saya kira nilai ini harus kita punya. Baik, Pak Ahok, di ujung acara ini saya ingin menayangkan pendapat seorang tukang sapu mengenai Anda dan Pak Jokowi ya. Mari kita lihat liputannya berikut ini. 20 tahun kerja jadi tukang sapu. Dulu kecil 16.000, sekarang 24. Sekarang ada 24 ini ya mungkin kalau bagi saya ya alhamdulillah udah peningkatan lah gitu. Agak legaan dah gitu. Aturan tadinya saya jalan kaki ya sekarang bisa naik angkot gitu. Harapan saya supaya gaji jangan telat lagi dari awal bulan sampai tepat gitu waktu itu. Jadi kisah Pak Muhammad Yakub ini kami baca di salah satu surat kabar. Dia mengatakan perubahan yang paling nyata dalam hidup dia sebagai tukang sapu adalah perjuangan dari Pak Ahok dan Pak Jokowi untuk menaikkan gaji dia.
Itu yang paling terasa. Karena itu terakhir saya dengar ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Pak Ahok naik jadi gubernur, dia dan istrinya menangis terharu bahagia. Karena orang-orang yang dianggap adalah orang-orang baik yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dan dia sebenarnya ingin mengucapkan rencana Anda gini kan kelihatan tidak ada masalah. Tapi faktanya kalau kita baca di koran, ya, nonton TV, banyak orang bilang nyesel kita milih Ahok sama Jokowi. Udah banyak, udah depan susah saya. hidup kita. Udah depan saya dia marah-marah. Marah-marah kenapa? Karena soal pasar. Banyak juga pemilih kami ternyata juga adalah pemain yang menyewakan lapak-lapak. Itu saya bilang terjadi distorsi. Misalnya contoh, tadi saya ini tidak memiliki modal. Lalu saya diberikan pasar lokbin, lokasi binaan. Lalu kalau di Jakarta, kalau Anda sudah punya lokasi, pasti Anda untung. Begitu saya tambah kaya, tetangganya kios-kios yang sepi saya beliin. Ada orang sudah menguasai 23 kios. Dia pakai berapa nama, dia nyogok. Dia kaya raya kan, udah punya berapa kios ini. Lalu datang lagi nih, Ahok baru yang belum punya modal. Waktu dia mau dagang di situ, sudah mesti lewat ini. Nah saya tahu kalau dia bisa untung 300.000, 500.000 per hari, mau nggak saya sewakan 4.000 per hari? Tidak mau, saya akan minta 200.000, 300.000. Sehingga ini memperlambat orang baru ini jadi kaya. Jadi harusnya Jakarta, pasar rakyat, rumah susun, tempat titik PKL harus jadi inkubator. Sama kayak kasus rumah susun. Ini ada kasus bapak-bapak 67 tahun. Dikasih rumah susun dari pinggir sungai. Kelas menengah kekurangan rumah kan. Ini sewanya hanya 150.000 per bulan. Kosin aja bisa 2 juta. Dibeli 50 juta, 45 juta. Nah si bapak ini jual. Lalu kita tanya, kenapa bapak jual? Nyogok supaya ganti nama kepada oknum 5 juta. Dapat 45 juta kan? Ditanya, kenapa dia jual? Dia jawabnya sangat manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun, gak ada uang, miskin. Anda pindahkan saya ke rumah susun yang bagus, gak ada uang juga. Buat apa? Mendingan saya bawa 45 juta, balik lagi ke sungai. Saya 10 juta bikin rumah beton. 5 juta mungkin dagang pulsa handphone. 30 juta, ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gue, kan lumayan. Itu manusiawi. Jadi harus tepat gitu nih. Menarik ini soal kawin lagi. Saya dengar Anda ini termasuk suami takut istri. Tapi sebelum dijawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.